Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Naam, kelas 8 yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pelajaran tafsir ayat ke-19 sampai 22. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan perumpamaan, menjelaskan permisalan, menjelaskan ayat-ayat Allah, mengajak manusia untuk berpikir bahwasanya yang mereka lihat itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ila thairi fawqahum shafati wa yakbid." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah orang musyrik, apakah manusia itu enggak ngelihat? Siapakah yang melihat kepada burung yang berada di atas mereka? Kok bisa burung itu mengambang di udara? Siapakah yang buat mereka mengambang di udara? Mayamsikuhunna illa rahman. Siapakah yang memberikan kekuatan kepada burung itu untuk mengambang di udara kecuali Ar-Rahman? Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, bagaimana mungkin burung itu bisa ngambang di udara? Kecuali Allah Subhanahu wa taala membuat dia ngambang. Kalau kita membuat sayap, kita nggak mungkin bisa ngambang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya sayap burung yang kecil itu membuat dia bisa mengambang, bisa terbang. Allah Subhanahu wa taala mengajak berpikir kaum musyrikin. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjangkit Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi, melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya, melihat sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengenalkan di sini sifat beliau, yaitu sifat ar-rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya beliau Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sifat rububiyah dan sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sifat rububiyah adalah sifat yang dimana sifat tersebut ada iklan sedikit, lama sekali. Naam. HP-nya jadul jadinya agak lama. Sifat rububiyah Allah yaitu sifat dimana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya, mengenalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bisa perbuat. Naam. Salah satunya ini adalah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya. Naam. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman." Apakah jika ada musibah, apakah jika ada musuh, apakah jika ada sesuatu yang memudaratkan kalian, siapakah yang akan kalian mintai pertolongan selain Rabb Subhanahu wa taala yang memiliki min dunir rahman, yang memiliki rahmat kasih sayang terhadap makhluknya. Karena segala musibah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang bisa menyingkirkan wabah dan musibah tersebut. Naam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil kafiruna illa fi ghurur." Sesungguhnya orang-orang kafir itu hanyalah mereka itu dalam tipuan. Mereka dalam keadaan tertipu. Orang-orang kafir itu orang-orang kafir yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an, mereka tertipu dengan apa yang mereka miliki, dengan harta mereka. Mereka mengira Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka tanpa mereka harus Islam. Tapi sebenarnya mereka itu dalam keadaan tertipu. Maka jangan iri terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum kafir. Meskipun mereka enggak ibadah, tapi kok mereka kaya-kaya. Naam. Karena sesungguhnya mereka dalam keadaan tertipu. Dan ayat selanjutnya, "Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah."
bal laju fi utuwi wa nufur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapakah yang memberimu rizki jika Allah bisa menahannya? Siapa yang bisa ngasih rizki jika Allah Subhanahu wa taala menahannya? Karena bal laju fi utuwi wa nufur. Sebenarnya mereka itu dalam keadaan sombong dan menjauhkan diri. Melihat pada rizki mereka sombong, tertipu dengan rizki mereka. Orang-orang kafir, orang-orang muslim juga mungkin yang pada zaman ini mempunyai harta yang kaya, yang kekayaan yang sangat melimpah, tetapi dia tidak pernah beribadah dan dia merasa dirinya telah dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala apabila dia menahannya, siapakah yang bisa memberikan kita rizki? Naam. Ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Perumpamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir yang dia sombong, yang dia tertipu, yang dia tidak mau beriman kepada Allah, yang dia mengira Allah telah memuliakan dia dengan hartanya yang dia banggakan, dengan kesehatannya, dengan keluarganya, dengan pendidikan dia yang tinggi, dengan membandingkan orang kafir yang seperti itu dengan orang yang muslim. Yang siapa itu? Yang dia berjalan di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala membandingkan orang yang kafir itu dengan sebagaimana orang yang berjalan di atas mukanya, dan orang mukmin adalah orang yang berjalan di atas kakinya, atau orang yang berjalan tegap di atas kakinya di jalan yang lurus. Tentu ini perumpamaan yang sangat jelas bahwasanya harta dunia mereka, fadilah mereka atau keutamaan mereka dari dunia, harta, tahta, pendidikan maupun keluarga, itu semuanya hanyalah tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana tidak bermanfaat malun wala banun, harta dan anak-anak, kecuali apa? Ilama ta'allahu biqalbin salim, kecuali orang yang telah dia datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yaitu hati yang selamat dari kekafiran, yang dia muslim. Naam. Saya kira cukup dari saya. Insya Allah ada tugas di sini, yaitu tugas kegiatan istiqomah di kolom kegiatan. Arti istiqomah kalian bisa cari banyak referensi, kalian tulis di buku tulis, difotokan. Insya Allah mudah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.